drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Meskipun di masa pandemi sekarang ini, kalian tetap harus jaga kesehatan ya. Sering-sering cuci tangan, pakai masker kalau kemana-mana gitu ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silahkan Siva untuk memimpin berdoa. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti Bu Guru harap kalian akan mampu menganalisis pokok pikiran dari bacaan. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan itu saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Sekarang coba kamu lihat di situ ada 2 gambar. Bisa kamu jelaskan perbedaannya apa? Coba Revan. Yang ini sangat kokoh dan tidak. Nah, itu yang gambar yang banyak pohonnya, banyak hewannya, itu yang disebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem itu di situ isinya ada yang makhluk hidup dan ada benda yang tak hidup. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Nah, sekarang di sini Guru ada bacaan, coba dibacakan Siva. Ekosistem sebuah makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Sekarang yang paragraf yang ini, Taya. Dia hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Dari paragraf yang pertama ini, pokok pikirannya yang mana, Taya? Masih ingat pokok pikiran? Coba perhatikan ini. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Makhluk memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu. Jadi pikiran pokok itu terdapat dalam kalimat yang paling umum. Biasanya dijelaskan dengan kalimat lain. Istilah lain pokok pikiran itu sangat banyak. Antara lain ada yang menyebutnya dengan ide pokok, ada yang menyebutnya gagasan utama. Nah, cara menentukan pokok pikiran, di sini kamu lihat ada 3 yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi pertama kamu baca dulu seluruh paragraf. Terus yang kedua, tadi setelah membaca seluruh kalimat dalam paragraf, itu yang kedua menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal atau akhir paragraf. Jadi ditandai, oh ini, seperti itu. Terus yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal atau akhir paragraf. Jadi setelah tadi membaca pertama, terus ditandai, oh kira-kira ini. Yang paling umum yang ini. Ini contoh ada paragraf, kok pikirannya yang mana? Pokok pikirannya adalah bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Jadi pokok pikiran itu intinya. Inti dari satu paragraf ini. Itu. Ini tadi kalau kamu lihat, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman itu berarti di kalimat awal, di tengah, atau yang akhir? Yang awal. Ya kan ini kalimat pertama toh. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Seperti itu. Terus sekarang coba dibaca ini Revan, yang ini jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Nah, hewan itu tadi kan ada yang memakan tumbuhan, ada yang memakan hewan. Nah, hewan-hewan itu dibedakan menjadi 3. Jadi 3 jenis berdasarkan jenis makanannya, berdasarkan jenis yang apa dia makan.
Yang pertama ada karnivora, yang kedua ada herbivora, yang ketiga ada omnivora. Apa itu karnivora? Coba dibaca. Saya. Ini ada jenis hewan pemakan daging. Hewan yang masuk golongan karnivora ini dikenal sebagai hewan buas. Karnivora itu intinya hewan yang pemakan apa? Daging. Iya, pemakan daging. Jadi kadang disebut juga, dikenal juga sebagai hewan buas. Nah, ini contohnya karnivora, pemakan daging. Ini hewan apa? Singa. Ini karnivora, pemakan daging. Terus yang kedua ada herbivora. Coba dibaca, Revan. Herbivora. Hewan jenis ini adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Nah, herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Kalau tadi karnivora pemakan daging, kalau herbivora pemakan tumbuhan. Jadi semua bagian tumbuhan bisa dimakan. Seperti daun, akar, batang, bunga, buah, dan lain-lain. Nah, ini contohnya herbivora. Ini hewan apa? Dia memakan rumput. Rumput itu kan tumbuhan ya. Terus yang ketiga omnivora. Dibaca Siva. Omnivora. Nah, yang terakhir adalah hewan omnivora. Inilah hewan yang suka makan daging maupun tumbuhan. Jadi omnivora ini gabungan dari yang dua tadi. Kalau karnivora pemakan daging, herbivora pemakan tumbuhan. Nah, kalau omnivora ini makan semuanya. Makan daging, makan tumbuhan, semuanya makan. Nah, sekarang kita ke teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi itu adalah teks atau bacaan yang dibuat berdasarkan kenyataan, apa adanya. Faktanya bagaimana, tidak dibuat-buat. Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama tadi ekosistem. Terus belajar apa lagi? Kemudian hewan. Penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Terus ini yang terakhir apa? Teks non-fiksi. Nanti Bu Guru akan mengirimkan LKPD dan juga evaluasinya nanti kamu bisa kerjakan lewat Google Form. Nanti link Google Form-nya Bu Guru kirimkan lewat WA. LKPD-nya juga tolong dikerjakan. Nanti saya kirimkan juga lewat WA. Baik, sebelum pelajarannya kita akhiri, yuk kita bareng-bareng bernyanyi lagu daerah. Suya ora jamu ya. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Ya, terima kasih ya untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, pakai masker kalau kemana-mana. Belum kita akhiri, silakan dipimpin berdoa. Siva. Doa mulai. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering-sering cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.